Baik, kita lanjutkan. Ini udah kelihatan ya. Jadi hari ini kita instalasi Samba server. Ini kita update dulu. apt-get update. Jadi yang pertama harus dipastikan koneksi internetnya terhubung terlebih dahulu. Kita update dulu Ubuntu-nya. apt-get update. Udah selesai? Nah, setelah selesai update, kita cek nih dpkg -l samba. Ini belum ada ya. Belum ada samba tuh. dpkg -l samba no package font matching samba. Kita install apt-get install samba. Nah, di sini muncul do you want to continue? Yes apa no? Yes. Ketik aja Y kemudian enter. Kemudian nanti dia akan melakukan instalasi. Kita tunggu beberapa saat instalasi sambanya. Sambalado. Nah, ini masih proses instalasi. Ini udah selesai instalasi, kita cek lagi nih dpkg -l samba. Nah, ini udah muncul ya. Ini kan nih dpkg -l samba. Ini sudah ada nih samba name versinya 247. Arsitekturnya AMD 64, deskripsinya ini SMB CIFS file print dan login. Nah, ini udah selesai instalasi samba, tinggal kita lakukan konfigurasi. Kita konfigurasi samba. Nano /etc / apa lagi? /smb samba smb.com ya. Nano spasi /etc spasi samba spasi nano spasi /etc /samba /smb.com. Enter. Nah, ini konfigurasi dari sambanya tadi. Ini ya, ini konfigurasi samba. Kita
scroll ke paling bawah, scroll di paling bawah ini ya, konfigurasi Samba. Ini misalkan folder sharing yang konfigurasi Samba. Iya, itu cuman yang dalam kurung itu nanti pas kita ngakses itu yang ditampilin nama folder. Misalnya di sini folder sharing, nanti dia munculnya namanya folder sharing. Kemudian kita arahkan path-nya misalkan saya /home/ Samba. Kemudian ada browsable. Browsable yes. Writeable. Yes. Oke. No. Public. No. Kemudian read only. No. Kemudian security-nya user. Jadi kita tambahkan ini ya. Kalau nggak kelihatan saya perbesar. Kita buat ini konfigurasi Sambanya, nama foldernya adalah folder sharing atau sini saya tambahin folder sharing. Folder sharing Samba. Kemudian ini path-nya berarti nanti yang kita share itu adalah ada di /home/Samba. Kalau sudah kita simpan ctrlx y kemudian enter. Kemudian kita restart service SMB. Restart file SMBD. Service spasi SMBD restart. Kemudian kita cek nih, tadi kan path-nya itu kan /home/Samba ya. Ini saya ngecek dulu di dalam home ini ada nggak folder Samba? Belum ada. Jadi kita harus buat folder Samba di dalam /home ini. mkdir Samba. Kita cek ls, nah udah ada folder Samba. Cuman pasti dia biasanya belum bisa diakses tuh. Karena tadi apa namanya? Belum diberikan hak akses. Tapi nanti kita berikan hak aksesnya nanti dulu. Kita buat user Samba SMB password. Ini user untuk mengakses ke min.a ZMS. Kita berikan passwordnya Samba 123.
Samba 123. Jadi kita buat user Samba untuk mengakses ke folder Samba tadi. Kalau sudah, kita cek. Ini saya belum memberikan ini hak akses ya. Biar kita testing dulu. Ini IP-nya berapa nih? IP-nya 2461. Satu 192.168.2461. Coba kita cek dulu IP saya. 246147. Oke. CMD kita ping dulu nih, ping 192.168.246.1. reply ya. Saya testing dulu nih dari Windows ke Ubuntu. Ping 192.168.246.1. Ini kan IP-nya 2461 ya. IP Ubuntu server. Kemudian kalau ini sudah reply, berarti kita coba akses 1. Nah, ini muncul nih. Saya tadi akses ke IP-nya 192.168.246.1 nih. Folder sharing Samba. Seperti tadi yang ada di sini ya. Yang ada di konfigurasi smb.con nano/etc/samba/smb.con itu namanya adalah folder sharing Samba. Cuman ketika saya buka, dia minta user password. User passwordnya yang mana nih? User passwordnya yang ini nih, yang tadi kita buat nih. SMB passwd spasi min a spasi nama usernya. Ini usernya ini, kemudian passwordnya tadi yang sudah kita buat. Karena tadi kita security user sama dengan user. Kalau security-nya sama dengan user, berarti security-nya ngikutin user tadi. Tapi kalau security-nya no itu, atau nggak dimasukin security-nya, ya dia kayak share folder aja udah bisa langsung diakses. Nggak meminta username dan password. Ini saya masukkan username ZMS, passwordnya tadi itu adalah Samba 123. Nah, ini masuk kan ke folder sharing. Cuman pasti saya buat file kemungkinan besar belum mau. Saya buat dokumen ya, teks dokumen. Tuh. Destination folder access deny, karena saya belum memberikan hak akses pada folder tersebut. Jadi saya nggak bisa membuat membuat folder atau membuat apapun di dalam folder ini. Jadi saya hanya bisa membaca. Membaca. Ini saya ls tuh. ls min l. Nah, ini kan di ls min l ini kan ada nih. drwx r strip x. Jadi kita harus berikan hak akses. Ini tadi kan kita hanya membuat, jadi dia foldernya hanya bisa ini read. RWX-nya di sini kita hanya bisa membaca saja, membaca folder tadi, tetapi tidak bisa melakukan edit atau membuat folder. Caranya chmod, nama chmod saya kasih hak akses full 777.
Jadi 77 itu dia full ya, RWX, read write execute. Kemudian nama foldernya adalah Samba. Nah, ini sudah kita buat, berikan hak aksesnya. Cara ngeceknya lagi ls spasi min l. Nah, ini udah, sebelum diberikan hak akses di sini hanya rwx r strip x r strip x. Setelah kita berikan chmod 77 folder Samba, kemudian ini hak aksesnya menjadi ini full rwx read write execute. Jadi ini ada hitungannya tadi. Kalau full itu 7. Nah, ini sudah diberikan hak akses tadi, read write execute 77. Jadi semuanya bisa mengakses, bisa mengexecute. Sekarang kita testing. Wah, masih delay. Nah, ini sekarang kita coba buat. Nah, ini udah bisa buat file. Contoh file share .txt. Nah, kita coba edit juga. Nah, ini bisa edit. Editing, file, simpan. Nah, ini sudah bisa menyimpan sama mengedit. Membuat file sudah bisa, mengedit juga bisa. Jadi ini sudah, kenapa tadi sudah bisa? Karena kita sudah memberikan hak aksesnya tadi. Iqbal misalkan, buat folder. Misalkan kita buat di dalam ini, kita buat txt misalkan badminton. Kita isi hari Kamis. Kita simpan. Coba kita cek di sini di Linux, cd Samba ls. Nah, ini ada kan? Ada namanya contoh file share.txt, ada namanya folder Iqbal. Ini ls min l. Ini ada directory, berarti ini folder Iqbal tuh. Di dalam Iqbal ada nggak nih? Kita lihat cat cd ls Iqbal. Iqbal ls. Nah, ada namanya badminton.txt. Cat badminton. Nah, isinya hari Kamis. Sesuai ya, ini badminton, ini hari Kamis. Nah, kalau tadi saya buat user, ini mana user ya tadi? Ini ya, ini. Nah, ini smb-a ZMS. Jadi untuk buat user Sambanya ini disesuaikan sama user yang ada di Ubuntu-nya tadi. Mudah nggak? Misalkan di sini saya usernya ini ZMS. Jadi buat smb password untuk usernya adalah user ZMS juga untuk mengakses ke Samba. Kalau buat ZMS dia nanti pas ngakses ke Sambanya nggak mau. Jadi kalau nanti buat tadi selain ZMS ya kita harus buat user juga. Buat user di sistem di Ubuntu-nya, buat user dulu, baru nanti sudah sama kan sama yang tadi kita buat user baru tadi yang di SMB. Jadi misalkan di sini kita buat user HRD, berarti kita juga harus bikin user HRD di user Ubuntu-nya.
user ARD sudah buat. Nanti kita tinggal buat user untuk HRD untuk passwordnya untuk ngakses ke SMB tadi. Nanti di konfigurasi Samba itu bisa dipetakan untuk user ARD dia bisa ngakses ke apa saja. Kan tadi ada pet kan, foldernya ke apa. Kalau misalkan nanti user tadi yang saya bilang sales, nanti dia petnya ngakses ke folder apa. Jadi bisa dipetakan tadi sesuai dengan kebijakan di perusahaan tadi misalkan, atau di organisasi. Cara peta ini ya tadi di konfigurasi yang nano/samba/smb.com tadi. Baik, kira-kira seperti itu. Jadi ini udah bisa akses ke folder Samba tadi.